warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, sebelumnya ada yang tidak berangkat? Siapa? Tanpa keterangan ya, berarti di alfa. Ya. Harusnya kalau sakit atau izin itu bilang ya, jangan tanpa keterangan supaya nanti tidak di alfa. Ya, sebelumnya masih semangat kan? Tetap semangat. Ya kayak Reva, kalau ibu bilang masih semangat, kalian jawabnya tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Diulangi lagi ya, masih semangat, Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Nanta kalian masih ngantuk ya? Ya, pada minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai akhlak pergaulan remaja ya. Nah, pada minggu ini kita masuk ke bab selanjutnya. Nah, sebelum kalian tahu kita akan mempelajari apa, silakan bisa dilihat gambar yang ada di layar laptop. Menurut kalian, ini gambar apa ya? Gambar orang yang sedang apa gitu? Sedang melayat. Nanta, orang yang sedang apa? Iya, betul. Ini adalah orang yang sedang melayat ya, atau dalam istilah Islam itu disebut takziah ya. Nah, biasanya kalau ada orang yang meninggal gitu, terusan orang tua kita ya, biasanya itu melakukan yang namanya layat atau takziah. Nah, kalian mungkin bingung tujuan untuk takziah itu apa saja? Apa sih tujuan takziah? Kenapa kita harus takziah kayak gitu ya? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai takziah. Yang pertama yaitu pengertian dari takziah sendiri. Secara bahasa, kata takziah itu berasal dari kata azza yu'azzi, yang artinya menyebarkan atau menghibur. Dalam artian itu kita itu berbelasungkawa kayak gitu, menghibur keluarga yang ditinggalkan kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari takziah itu tujuannya apa saja? Yaitu menghibur keluarga yang ditinggalkan kayak gitu ya. Kemudian agar kita menghibur itu, agar keluarga yang ditinggalkan itu tidak meratapi atau menangisi, karena ada dalam suatu riwayat, jika kita itu meratapi atau menangisi terus-menerus, itu akan memberatkan dari almarhum atau almarhumah. Kemudian, takziah juga sebagai penasehat bagi kita yang melakukan takziah. Itu nasihatnya adalah bagi kita yang pelaku takziah itu agar mengingat bahwa yang namanya kematian itu tidak memandang yang namanya umur dan waktu. Jadi siapa saja ya, kalau sudah dikehendaki Allah, yang kan kita sudah tahu yang namanya umur, jodoh, terusan rezeki itu sudah ada yang ngatur atau sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, dasar hukum perintah takziah itu apa ya? Wajibkah, sunnah, haram, atau makruh, atau sunnah ya. Dasar hukumnya adalah sunnah. Kemudian aplikasi dari perintah takziah yaitu sikap saling menolong dan bekerja sama dalam menghibur orang yang ditinggalkan oleh keluarganya. Nah, ini masuk dalam ada hadis ada ayat ya, yaitu dari Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, ini bunyinya itu wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ada yang tahu artinya apa? Ya,
Ya, betul. Ya, sedikit diluruskan ya. Artinya itu dan saling menolong kamu sekalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, betul. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 ya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 itu berarti kita itu dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Dalam hal ini adalah takziah. Nah, takziah itu kita itu menghibur orang yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah, berarti kan kita menolong orang yang sedang berduka seperti itu. Kemudian dari takziah itu ada adab-adabnya. Yang pertama itu menghibur orang yang terkena musibah seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan. Coba bayangkan kalau ada orang yang meninggal ya, semisal itu. Kemudian tidak ada orang yang takziah, itu kan tambah dari keluarganya itu tambah sedih ya, kok nggak ada yang berbelasungkawa, tidak ada yang takziah, itu kan pasti akan menimbulkan rasa kok ini kenapa sih kayak gitu kan. Berbeda kalau banyak orang yang takziah kan dari keluarganya itu merasa terhibur karena banyak orang yang berbelasungkawa atau menghibur. Kemudian yang kedua yaitu bersikap sopan dan berbicara yang santun ya. Jangan pas takziah itu malah kita ketawa-ketawa sendiri. Ya, malah itu bukan yang namanya berbelasungkawa. Kemudian ngomongnya juga yang santun. Ya, jangan malah menyindir atau menyakiti perasaan dari teman-teman atau keluarga dari yang ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, mengikuti penyelenggaraan jenazah seperti menyolati ya. Kemudian mengantarkan jenazah ke liang lahat atau tempat peristirahatan terakhir. Yang keempat yaitu dilakukan kepada siapa saja yang terkena musibah. Jadi tidak memandang ini keluarga yang seperti ini keluarga yang seperti itu, atau sedang bermusuhan, tetap kita harus takziah ya, jangan memandang orangnya itu seperti apa kayak gitu. Nah, karena ada 4 anak yang datang atau yang berangkat, ibu akan melakukan diskusi. Nah, diskusi itu temanya itu nilai positif dari takziah. Ya, silakan ibu akan buat 2 kelompok ya. Ibu tunjuk saja ya kelompoknya siapa saja. Vino sama Dinda kelompok 1, kemudian Nanta sama Reva kelompok 2. Silakan kalian diskusikan nilai positif apa saja dari takziah itu. Nah, ibu kasih waktu 2 menit, cukup ya? Kalau sudah, silakan bilang sudah Bu kayak gitu. Nanti kita cukupkan diskusinya. Silakan untuk diskusi. Nanta itu Mbak Reva. Kalau sudah nanti bilang ya. Kenapa Nanta kok bingung? Ada yang butuh pulpen? Ada. Ya, ini. Ada yang sudah? Sudah. Dari kelompok 2 dulu ya, berarti sudah ya? Ya. Dinda sama Vino kelompok berapa? 1. Reva sama Nanta kelompok 2. Berarti sudah semua ya? Iya. Silakan kelompok 1 dulu. Silakan berdiri, kemudian kemukakan pendapat kalian
mengenai nilai positif apa saja dari takziah. Silakan Pino dan Dinda. Enggak, di situ aja. Menurut kelompok 1, nilai positif dari takziah ada 3. Yang pertama, mendoakan agar musibah tersebut diganti dengan yang lebih baik. Iya. Yang kedua, dapat bermuhasabah diri. Dan yang ketiga, mendoakan baik dengan baik. Ya, betul. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Jawaban dari kelompok 1 benar ya. Kemudian kelompok 2 silakan berdiri. Di kelompok 2, jawabannya ada 2. Ya. Pertama, memotivasi untuk bersabar dan tidak. yang kedua, meringankan beban musibah yang diderita oleh tuan rumah. Ya, betul ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya benar semua ya. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham mengenai apa saja nilai positif dari takziah. Sejauh ini dari pengertian, kemudian tujuan, dan apa tadi, dasar hukum, kemudian adab dan nilai positif, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup. Berarti paham semua ya? Vino paham ya? Paham. Alhamdulillah kalau paham semua. Karena ini waktunya juga sudah mau habis, nanti tugas untuk kalian silakan buat peta konsep mengenai takziah ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Kemudian silakan merangkum materi dari takziah. Kalian belum mencatat kan? Belum. Ya kalau belum silakan dirangkum kemudian membuat peta konsep dari materi takziah. Kalau sudah dan tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan saja ya. Kita cukupkan dengan membaca basmalah, hamdalah. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, apabila ada kesalahan dimaafkan ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati ya.